Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di serial Kisah Rasulullah SAW. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu ada seorang penjahit yang mengundang Rasulullah SAW untuk hadir pada satu jamuan makan yang disiapkan olehnya. Kemudian aku pun pergi bersama Rasulullah untuk menghadiri jamuan makan tersebut. Ketika makanan itu dihidangkan, penjahit itu mendekatkan roti gandum dan sayur berkuah yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging. Kemudian Anas melanjutkan, aku melihat Rasulullah berusaha mengambil labu dari dalam bejana yang berisi sayur kuah tersebut, sehingga sejak itu aku pun menyukai labu. Pada zaman itu, seorang penjahit tidak begitu berarti di mata bangsa Arab. Akan tetapi, Rasulullah SAW memenuhi undangan jamuan makan tersebut meski yang mengundang bukanlah orang yang berpangkat. Beliau sangat menunjukkan sikap rendah hatinya terhadap siapa saja yang bermaksud mengundang dan mengenal beliau lebih dekat. Setelah Rasulullah SAW di depan rumah sang penjahit, maka sebagaimana hadis yang disebutkan, selaku tuan rumah dan sebagai penghormatan terhadap tamu, tukang jahit itu sendiri yang menyajikan hidangan kepada Rasulullah, menyajikan dan mendekatkan hidangan makanan kepada tamunya adalah merupakan salah satu adab dalam memuliakan tamu yang berkunjung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang tamu yang datang ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana beliau memuliakan tamu tersebut. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun. Diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar, lalu dihidangkan kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, mengapa tidak kamu makan? Surat Az-Zariyat ayat 26-27. Sebagaimana hadis di atas, di antara sajian makanan yang dihidangkan kepada Rasulullah SAW saat itu adalah sayur berkuah yang biasa dimakan bersama roti gandum. Pada sayur berkuah itu terdapat potongan-potongan buah labu. Di dalamnya juga terdapat olahan daging, yakni daging yang dipotong kecil-kecil dan direndam dengan garam kemudian dikeringkan. Anas bin Malik melihat Rasulullah SAW mencari potongan labu dalam bejana yang berisi kuah sayur. Beliau mencari potongan buah labu yang dekat dengannya, bukan dengan cara mengadu dan mencarinya dari segala arah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar bin Abi Salamah, ia berkata, Anas bin Malik berkata, saat aku kecil, aku diasuh di rumah Rasulullah SAW. Suatu saat ketika makan bersama, tanganku menjulur untuk mengambil makanan yang agak jauh. Rasulullah SAW bersabda, wahai anakku, sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan ambillah apa yang dekat denganmu. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dari redaksi hadis di atas dapat disimpulkan bahwa saat itu Rasulullah SAW hanya datang bersama Anas dan tidak ada orang lain selain mereka. Jadi ketika Rasulullah mencari-cari potongan buah labu, beliau mencari buah labu yang memang disuguhkan untuk beliau dan Anas, bukan untuk orang lain. Itulah salah satu adab Rasulullah SAW. Beliau tidak membedakan siapa yang mengundang, apakah itu orang kaya, berpangkat, orang berpengaruh, ataupun orang yang tidak punya pengaruh apapun di dalam masyarakat. Di samping itu pula, Rasulullah SAW tidak pernah mengambil atau menyantap makanan yang jauh dari hadapannya. Ini menunjukkan bahwa apa yang di depan kita itulah memang rezeki kita.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sampai jumpa di edisi kisah-kisah Rasulullah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.